Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Untuk tutorial kali ini yaitu cara memasang kipas pada power amplifier. Jadi jika teman-teman untuk trafo untuk PSU power amplifiernya, nah ada tegangan ekstranya, jadi teman-teman untuk kipasnya dipasang aja di tegangan ekstra trafonya. Jadi si trafonya itu yang ada tegangan ekstranya seperti ini. Nah ini yang bawah ini untuk tegangan ekstranya. Jadi teman-teman untuk memasang kipas bisa dipasang di tegangan ekstranya ini. Ini kebetulan untuk tegangan ekstranya non CT ya. Nah 0, 6, 9, dan 12 volt. Cara pemasangan kipas pada tegangan ekstra trafo udah saya bahas di video yang lalu atau di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek di link di atas ini untuk cara pemasangan kipas pada tegangan ekstra trafo. Nah, bagaimana kalau si trafonya itu tidak ada tegangan ekstranya seperti trafo ini? Untuk trafo ini tidak ada tegangan ekstranya. Nah, ini di primer trafonya, kebetulan ini di bawahnya nggak ada tegangan ekstra. Jadi, teman-teman bisa memasangnya di tegangan yang lain ya. Misalkan untuk power amplifiernya mengambil tegangan yang 32 volt atau 25 volt. Jadi untuk pemasangan kipasnya teman-teman ambil di tegangan yang lain, nah di tegangan 12 ini ya. Dan bagaimana juga jika si trafonya itu tidak ada tegangan ekstra ataupun tegangan sekunder yang lainnya. Misalkan si trafonya itu tegangannya cuma satu, misalkan tegangan outputnya cuma 17 atau 18 volt atau bisa juga 25 volt. Jadi untuk sekunder trafonya itu cuma mengeluarkan satu tegangan ya, tapi CT untuk trafonya. Kalau ini kan meskipun tidak ada tegangan ekstranya, jadi teman-teman masih bisa mengambil di tegangan yang lainnya ya, bisa mengambil yang 12 voltnya. Jadi tinggal bikin lagi rangkaian PSU, dioda dan elko, nanti dipasang di tegangan 12 volt, langsung menyuplai untuk kipasnya. Nah seperti trafo ini juga trafo bekas cabutan dari speaker aktif. Jadi untuk tegangannya itu ini cuma satu ya, jadi nggak ada pilihan tegangan lain. Ini jenisnya trafo donat. Jadi untuk tegangan sekundernya ini cuma satu tegangan. Ini kisaran 17 sampai 18 voltan. Untuk tipenya ini CT. Nah ini 3 kabel ya. Yang merah ini untuk tegangannya. Nah yang hitam ini untuk CT-nya. Kebetulan kemarin juga ada yang bertanya cara memasang kipas, tapi si trafonya itu nggak ada pilihan tegangan yang lain, cuma 17 voltan. Kebetulan punya saya ini juga 17 sampai 18 voltan. Ini trafonya trafo donat, untuk outputnya CT ya, untuk sekundernya. Nah oke, kita ukur dulu ini untuk tegangan output dari trafo donat CT ini, negatif apometer ke CT dari trafo ya. Nah ini untuk tegangannya. Ini untuk tegangannya sebesar 17,6 volt atau sekitar 18 volt kurangan ya. Untuk cara pemasangan kipasnya khusus untuk trafo yang tidak ada tegangan ekstra atau tidak ada pilihan tegangan yang lainnya. Jadi teman-teman paling memasang trafo lain. Jadi untuk kipasnya ini disuplai dengan trafo terpisah ya. Teman-teman bisa memakai trafo 1 ampere. Jadi teman-teman pergunakan aja trafo 1 ampere. Nah untuk rangkaiannya seperti ini ya, dibikin PSU ini 1 ampere. Nanti ini untuk menyuplai kipasnya. Nah jika teman-teman misalkan nggak ada trafo lain, sebetulnya banyak caranya ya, bisa memakai adaptor 12 volt untuk mensuplai kipasnya. Dan misalkan juga teman-teman mau memasang kipas ini di trafo terpisah, belum ada dana juga untuk membeli trafo 1 ampere ya, bisa memakai cara pamungkas ini. Nah untuk cara pamungkasnya, jalan satu-satunya, jalan terakhir paling si kipasnya ini dipasang di rangkaian PSU powernya, itu paling jalan terakhirnya. Teman-teman juga persiapkan ya untuk bahannya, 1 buah IC regulator. Ini untuk IC regulatornya tipe 7812, untuk kodenya L7812 ya. Jadi nanti untuk si PSU power amplifiernya ini akan diturunkan menjadi 12 volt karena akan dipergunakan untuk mensuplai kipas. Teman-teman juga persiapkan resistor 2 watt
Ini resistor 2 watt nilainya 56 ohm ya. Dan selain memakai resistor dengan ukuran 56 ohm ini, jadi teman-teman bisa pergunakan juga dengan nilai 100 ohm ya. Bisa memakai yang 100 ohm. Jadi untuk resistor ini nilainya 56 ohm sampai 100 ohm. Jadi teman-teman bisa memakai 56 ohm, 68 ohm, atau yang 100 ohm maksimumnya ya bisa. Jadi untuk fungsi resistor 56 ohm 2 watt ini untuk membatasi tegangan dan arus yang masuk ke IC regulator ini. Jadi untuk IC regulatornya ini nggak cepat panas ya. Dan tentunya ke IC regulatornya juga nanti akan lebih awet ya. Karena untuk tegangan inputnya mengambil tegangan besar ya dari PSU power ampli-nya. Nah kita perhatikan dulu ini untuk kaki IC regulator ini. Nah untuk kaki yang sebelah kiri ini untuk input. Nah, yang tengah ini untuk ground, dan kaki yang sebelah kanan ini untuk output ya. Untuk resistornya dipasang di kaki input IC regulator atau kaki yang sebelah kiri ini. Nah, jadi seperti ini bro untuk cara pemasangan resistornya. Jadi untuk resistor 56 ohm 2 watt ini dipasangkan di kaki 1 IC regulator atau kaki input ya, yang sebelah kiri ini. Nah ini untuk resistor yang ujungnya ini kita tinggal sambungkan ke positif dari PSU power. Nah ke sini ya, ke PSU positif. Untuk kaki tengahnya ini kan untuk ground, ini tinggal disambungkan ke CT atau ground dari PSU-nya. Nah ini saya perlihatkan ya. Nah yang ini kan untuk output PSU yang positif. Nah yang ini untuk PSU negatif ya. Nah ini untuk ground atau CT-nya di elko yang digabung ini. Jadi kita ambil positif dari PSU dan ground ya. Jadi negatifnya ini negatif dari PSU simetris untuk power amplifier ini tidak dipergunakan ya yang negatifnya ini. Jadi ambil positif dan ground aja. Nah ini untuk yang positif dari PSU disambungkan ke R ini. Nah ke sini ya. Nah untuk yang groundnya atau kaki tengah IC regulator ini disambungkan ke ground dari PSU. Nah, selain dengan cara ini, teman-teman juga bisa merakit lagi PSU terpisah ya. Jadi rangkaian PSU terpisah untuk dioda dan elko-nya dipisah seperti ini bisa juga ya. Nah, jika teman-teman memakai dioda 1 ampere seperti ini, jadi tidak usah memakai resistor yang 2 watt ini ke IC regulatornya. Jadi langsung aja seperti ini. Nah, ini kan dioda ya yang 1 ampere. Ini anoda yang tidak ada gelang putihnya. Ini juga sama. Nah ini untuk dioda 1 ampere ini yang ada gelang putihnya atau kaki katoda ya. Nah digabungkan ke elko positif, kaki positif ya. Nah yang digabung ini kan kaki katoda yang ada gelang putih dan positif elko. Nah ini digabungkan semuanya. Lalu tersambung ke kaki 1 IC regulator atau kaki input yang sebelah kiri IC regulator. Nah, jadi yang 2 ini dari dioda ya. Ini kan kaki anoda dan anoda yang tidak ada gelang putih. Ini tersambung ke tegangan dari trafonya langsung ya. Yang 2 ini. Nah, yang merah ini. Jadi disambungkan ke kabel yang merah ini untuk tegangannya. Untuk dioda yang 2 ini. Nah, untuk ini elko negatifnya, ini tinggal disambungkan aja ke CT-nya. Nah, kabel yang hitam ini. Nah, nanti untuk si kaki tengah IC regulatornya ini disambungkan juga ke sini. Nah, ke CT ya, ke CT dari trafo atau ke kaki negatif elko ke sini. Jadi si kipasnya itu dipasang ke sini. Negatif dari kipas. Nah, positif kipasnya ke sini. Oke, jadi sama aja pemasangannya seperti ini ya. Cuma ini untuk dioda dan PSU-nya mengambil dari rangkaian PSU power ampli-nya. Jadi ditahan dulu dengan resistor 2 watt ini karena untuk ampere atau arus dan tegangan yang dihasilkan dari rangkaian PSU power kan besar ya. Jadi si IC regulatornya ini ditahan dulu dengan resistor biar awet untuk IC regulatornya dan juga nggak cepat panas ya ke IC regulatornya. Nah teman-teman juga ini kalau agak hangat bisa tambahkan
pendingin ya di IC regulatornya ini. Tinggal disambungkan aja untuk kipasnya. Nah, ini yang positif ke kaki output IC regulator atau kaki yang sebelah kanan IC regulator. Nah, yang negatif kipasnya ini disambungkan ke kaki tengah IC regulator atau ke CT PSU ya. Nah, ini kita tes ya. Ini saya tancapkan dulu untuk stekernya. Untuk kipasnya udah berputar. Kebetulan ini kipasnya saya memakai yang high speed ya. Jadi untuk putaran kipas ini sangat kencang. Nah, ini putaran kipasnya sangat kencang ya, karena ini saya memakai kipas yang high speed ya. Nah, itulah solusinya jika teman-teman ingin memasang kipas, si trafonya itu tidak ada tegangan ekstra, ataupun juga tidak ada pilihan tegangan yang lainnya ya di sekunder trafonya. Jadi teman-teman bisa pakai cara ini untuk cara pemasangan kipasnya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini, cara memasang kipas pada power amplifier yang di trafo PSU power amplifier-nya tidak ada tegangan ekstra ataupun tidak ada pilihan tegangan yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk konten kali ini. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.